Kok Ara umurnya 5 tahun tapi sudah tanya-tanyain jodoh kemarin? Karena diajarin bubu bawa onti iya. Ara cita-citanya apa? Mau jadi dokter sama pengusaha. Cita-cita mah ada masuk surga, kan surga segalanya. Om boleh nggak minta sedikit? Untuk Om jajan boleh nggak? Arah mau tolong. Siapa duluan ini tolong? Baba dulu atau Bubu dulu ini tolong? Bu, Kenapa? karena kan bubu yang ngelahirin Ara. Oke. Baba terima. Assalamualaikum Ara. Waalaikumsalam. Ternyata Ara cantikan aslinya daripada di TV ya. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah cantik banget. Masya Allah tabarakallah. Siapa namanya? Ara. Ara. Ara nama lengkapnya siapa coba? Gak boleh dikasih tahu. Kenapa? Takut. Takut? Takut apa? Takut diculik Hah? Siapa yang culik Ara? orang lain. Oh, Kan di sini banyak tuh yang nonton. Nanti tahu nama panjang Ara siapa. Kan kita nggak tahu orang lain baik apa enggak. kan kita harus husnuzon. Kita harus berbaik sangka dengan orang. Kan di sini kan Positive tempatnya thinking. terpercaya, positive thinking. Bahasa Inggrisnya itu. Kita harus positive thinking. Ini omnya baik-baik. Yang nonton gitu ya. Yang nonton Yang juga nonton. baik-baik. Enggak kan kita nggak tahu, belum pernah ketemu. Jadi dia kalau ditanya nama lengkap pasti gak akan jawab dong. Oh iya, kenapa? Biar aman aja, pokoknya ditanya nama lengkap, alamat dia gak akan jawab. Oh cah, oke deh, om nggak tanya. Umur berapa? Kenapa? Umur 5 tahun. 5 tahun. Oke. Sudah sekolah atau belum? Udah Udah. TKB, ntar lagi SD. Wah, sudah TKB. Ini anak pertama. Anak pertama. Anak pertama. Cantik banget dan lucu banget Masya Allah anaknya. tabarakallah. Ini babanya, Ya. papanya, panggilnya baba. Ya. Ini bubunya. Oke. Ini Ara. Ara orang Bandung. Ya. Gelis pisan. Gak tahu. Enggak tahu. Gelis, katanya gelis. Gelis pisan itu cantik Cantik. banget. Masya Allah tabarakallah. Kok bisa, kemarin bisa ada di TV, kenapa? Gimana ceritanya itu? Nara langsung syuting. Mau syuting? Ah, suka? Suka. Suka apa? Suka syuting. Suka syuting. Oh, ada lihat bikin konten-konten juga ya? Iya. Ada konten nyanyi, ada konten, hobinya apa sih Ara? Naik sepeda roda 2 sama berenang sama dipeluk bubu bobo onti iya. Karena dia taunya tuh hobi itu yang disukain kan. Makanya Oh. keluarlah jawabannya hobinya dipeluk. Kalau konten kreator tuh dia bukan hobi. Heeh. Cari uang. Oh iya? Sama hobinya juga main kelek-ketek sama bubu baba ya. Oke. Gak di sini dong, gak di sini. Kritik ya? Kak, jangan sini Ra. Beli nanti. Oh, Ara mau cari duit dari main media sosial? Ya. Kenapa? Soalnya nanti Ara profesinya mau jadi dokter kulit sama pengusaha. Wah, sama kayak Om dong. Sama, Ere. Emang Beneran? iya? Iya. Dokter kulit iya, pengusaha iya. Kayak gini, Ra. Gimana? Tahu nggak dengan Om dulu? Tahu nggak dengan Om dulu deh? Hah? Tahu nggak Om siapa? Gak tahu. Nggak tahu. Richard. Iya, Om Richard. Om Richard itu punya klinik kecantikan. Ada loh di Bandung. Nanti main ya ke Bandung ya. Namanya Athena. Ada 25 cabangnya. Terus Om punya pabrik juga. Beberapa skincare juga. Jadi mau jadi anak Om nggak? Enggak. Kenapa nggak mau? Takut. Enak loh jadi anak Om. Enggak
Dia tuh kalau pertanyaan-pertanyaan begitu tuh sensitif loh, Mbak. Iya. Oh, kenapa? Karena dia hanya sayang dengan bubu Iya. onti. Oh. Gitu nggak? Dia ada beberapa shoot juga. Misalkan shoot TVC harus ada peran yang dia meluk peran ceweknya gitu ya. Nggak mau dia nangis. Nah ini menarik nih, kita ngobrol-ngobrol aja ya Ara ya. Jangan Nggak jadi takut dibawa ya, tenang ya. Nggak dibawa, tenang aja. Tadi kan Om juga ada dititipin nih. Ara jangan ngomong seperti ini. Ara juga nggak mau jadi anak Om. Ada takut apa Aranya? Coba cerita. Coba jelasin, dengan Ra. Om. Cerita aja baik-baik. Jelasin, Om di sini nggak Kenapa kalau ngapa-ngapain. ditawarin sama orang lain? Kenapa? Nggak mau soalnya Ara paling sayang sama bubu baba onti. Iya. Sayangnya sama bubu Baba. Iya, sama onti tuh adiknya Baba. Oh, adiknya Baba. Tapi kalau syuting kan nggak bisa dijagain terus oleh Baba dengan bubu. Kalau syuting sendiri, jadi bintang iklan. Mau jadi bintang iklan? Ara udah pernah. Oh, sudah pernah. Sampai dari bener. Udah. Iklan apa coba? Nggak tahu. Wah, Iya Kak, sebut brand dong. Gak apa-apa. oh gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iklan apa? Apanya? Iklannya apa? Mereknya apa? Nakto Grow. Oh, Ricto Grow. Oh, Moel. Mau gabung Moel nggak? Waduh. Waduh, udah ada gitu. Udah ada. Udah Ya udah, ada kita tuh. saingan ya sekarang Ya ya. itu pokoknya. dia masalah. Iya dong. Kita saingan ya pokoknya ya. Kok Ara umurnya 5 tahun tapi sudah tanya-tanyain jodoh kemarin? Tuh. Nah, Karena diajarin bubu bawa onti. Iya. harus apa Ra maksudnya? Diajarin apa? Diajarin kriteria jodoh. Emang kriteria jodoh Ara yang kayak gimana? Coba Om pengen tahu. Yang Satu. soleh. Yang soleh. Seiman. Terus apa lagi? Pinter. Pinter. Baik. Baik. Terus. Kaya. Kayak siapa? Kayak papa. Amin. Terus yang sama-sama kuat, takut Allah. Nggak cari yang kaya, Iya. cari yang terkenal. Terkenal harus nggak, Ra? Enggak sih. Enggak, yang kaya aja. Kaya Kan. oke. Kan. Yang kaya juga nggak harus sih. Kan pintar. Ya berarti bisa jadi pengusaha dong. Kan pintar. Ada uangnya bisa bagus. Terus apa lagi tuh? Terus habis jadi pengusaha bisa jadi kaya. Karena anak pintar. Oh iya. Jadi maksudnya kayak gak harus gitu. Terus nanti ya udah jadi terkenal. Oh gitu. Tadi Iya. kata Oke, baik. omnya, kenapa Ara belajar cari jodoh? Karena apa, Ra? Karena apa gitu? Karena lihat apa gitu, Ra? Karena onti iya. Kenapa Onti? Soalnya onti iya waktu itu sampai sekarang dijahatin sama Sampai situ aja ya Ra. Udah segitu, Ya. segitu, udah. Iya segitu aja ya. Ya. Bocor deh. Iya deh. Bentar. Gitu. Jadi memang karena ada cerita di keluarga. Terus kan dia jadi nanya dong. Tuh. Akhirnya dijelasin lah. Terus kan karena anak SD zaman sekarang kan kadang suka udah mulai suka-sukaan kan. Udah kayak jadi mesti biar dikasih tahu, biar dia ngerti kalau suka-sukaan tuh jangan pas SD. Suka-sukaan pas kapan? kuliah. Pas kuliah. Dengan kriteria tadi gitu. Oh, dengan kriteria tadi pas Iya. kuliah Sama aja. yang se-value. Sama yang se-value. Jadi kan takut ya daripada nanti dia masuk SD terus udah mulai ini suka sama ini suka sama ini. Jadi dia udah ada barrier sendiri untuk nggak kata Bu sama Baba. Kalau suka-sukaan ya pas kuliah. Nanti buat nyari jodoh harus yang gimana gitu. Biar gitu. Ya udah dengan sama anak Om aja mau nggak? Om, Iya, om, iya. Apa kayak om ini? soleh enggak? Bukan, tanya temannya. Gue ditanyain anak kecil, gue soleh nggak? Oh, udah nikah. Iya Om udah nikah, udah punya anak kan tadi. Coba ajarin Om soleh itu seperti apa? Sholatnya bagus, soleh.
Iya. Ara sholatnya bagus gak? Ya belum rajin banget sih. Belum wajib soalnya. Belum wajib Oh ya. belum wajib. Tapi bisa. Sudah Bisa. bisa. Lumayan lah ya. Sholat subuh. Sholat subuh Sholat dia. subuh. Wah pinter. Jadi sekarang baru mulai kayak dari 5 waktu. Kita komitmen sama dia bareng. Dia mau pilih yang mana, dia pilihnya subuh. Jadi ya tiap subuh ya harus dibangun nih. Ternyata Tapi yang cuma paling susah ya. Dia yang pilih. Emang gak ngantuk Ara? Kenapa? Biar biasa kan. Bu, akhir balik teh umur berapa? Ya nah yang 11 Bu, tahun. Beda-beda Cewek sih beda. orang-orang. Kalau cewek lebih cepet, Ra. Ya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun bisa. Emang kenapa Ara tanya seperti itu? Nanti kan Ara mau 6 tahun. Bisa aja kan. Wajib sholat 6 tahun. Belum sih. Beda-beda sih. Kalau cewek nggak akan sih. 6 Nanti tahun tahun depan. Iya dong, 12 tahun nanti misalnya akhir balik 12 tahun, 13 tahun gitu. Ara banyak mikir ya. Iya. Dia mikir akhir balik aku kapan ya? Agak jauh ya berpikirnya ya. Memang sehari-hari seperti ini lucu anaknya. Ya memang dia kita latih sih, kayak critical thinkingnya memang dilatih dari dulu. Jadi memang secara pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan itu memang selalu kami jawab. Nah cara ngejawabnya kita buat simple gitu. Oke. Jadi kita gak pernah nutup-nutupin gitu loh dok. Misalkan kayak dia nanyain sesuatu gitu ya. Podcast. Misalkan kayak Ini kan broadcast. Podcast. misalkan kayak dia nanya sesuatu nih gitu kan. Nah pertanyaan dia apa, kita tuh percaya kalau dia nanya sesuatu berarti dia udah nalar sebenarnya. Jadi tinggal kita kasih tahu jawabannya aja yang sebenar-benarnya gitu. Iya. Kenapa Ara? Iya. Om punya temen gak yang soleh, yang pinter, yang baik, yang kaya, yang kerjanya bagus? Jodoh buat onti ya. Jodohnya buat Onti, Iya, Onti. bukan Iya. buat Kak Ara. Bukan dia tuh pengen banget dapetin jodoh buat ontinya. Mau cariin jodoh buat Ontinya. Itu Oh ontinya. itu Ya. Ontinya. Kasih tahu Onti mantap. Onti umur berapa coba Onti? Lupa. Onti umur berapa biar kita pasang iklan di sini. Oh 27. 27 tahun Onti. Cantik loh Ontinya loh. Emang cantik ya dia. Perlu kita masukin atau fotonya muncul di sini. Terus kalau misalnya Onti dapat pacar, Ara mau yang kayak gimana? Mau diseleksi oleh Ara nggak nanti? Soleh, pinter, baik, kaya, bisa berenang, terus bisa main alat musik, bisa nyanyi. Susah ya. Kayaknya bagus. Jadi apa namanya angkelnya Ara agak susah ya lamarnya ya. Iyalah. Iya. Berat gitu. Terus yang sevalue sama onti ya biar nyambung ngobrol sama arahnya. Oh baik. Ini Biar ngobrol sepertinya nyambung sama arahnya loh. ribetnya ini bukan dengan mertua ya, ribetnya Oh, iya. dengan ponakan ya sepertinya. Beda ya. kan? Beda konsepnya. Baru lagi ya. Jadi harusnya ditaklukkan keponakannya dulu. Iya, ponakan yang harus ditaklukkan, bukan mertua ya sepertinya ya. Kalau Om sudah dapat, nanti ngelamarnya kemana coba? Dapat apa? Dapat calon Ada yang satu temen kriteria Om. nih, Ra. Cakep, ganteng, Terus kaya, Oleh. putih, soleh, soleh, pinter, pinter, kerjanya bagus, bagus. bisa berenang. Tapi sudah tua. Ya jangan. Batas umurnya berapa, Ra? Aduh. 30 tahun, 40 Jadi dia tahun. tuh suka nanyain gitu emang obses buat nyari buat ontinya Iya, gitu loh. Tapi nanti ya kalau Onti sudah punya pacar, ganteng, soleh. Semuanya. Iya, tapi nanti gak sayang Ara lagi gimana coba? Gak mungkin tidak. Dia sayang cinta-cintaan dengan omnya, gak sayang Ara gimana? Nah, Ya enggak lah. Kenapa? Kan dicariin dulu yang sayang juga sama keluarga.
Oh. Nyampe ya. Nyampe Keren ya ya. ternyata ya. Oke loh itu loh jawabannya ya. Bagus sekali ya. Susah dijebak Iya, ya ya. Anda ya. Udah deg-degan jawabannya ya. Kita tuh kalau Nyampe lagi ternyata ya. ngobrol gini suka deg-degan dong. Kayak Iya. ini takut banget ya tiba-tiba Panas ngomong dingin apa. kita semua ini ya. Ontinya juga panas dingin sekarang. Kenapa getol banget akan cariin jodoh untuk Onti? Kenapa? Kenapa rajin banget? Om Sangka tadi tuh mau cari jodoh untuk Ara loh. Kan Ara juga masih 5 tahun. Masih 5 tahun. Maksudnya buat Onti gitu. Iya. Oh, buat Onti aja dulu ya. Tapi kalau misalnya ada yang anak-anak yang ganteng gitu cowok masih kecil. Berapa tahun? Anak Om sih 11 tahun ya. Cipung. Anaknya Om Raffi. Anaknya Om Raffi gimana, Ra? Yang kemarin dibilangin. Sudah pernah ketemu belum? Anaknya Om Raffi Ahmad? Belum. Belum. Nanti kenalan ya. Nanti ya. Memang dari dulu sering ngobrol kayak gini punya. Dari Tapi kecil. ada beberapa orang tua kan kayak membatasin ya obrolan anak mungkin lebih ke jodoh dan lain sebagainya ya. Walaupun kita kan kadang-kadang memperkenalkan seperti ini ya ada dua pilihan ya. Pertama dia mengerti. Tapi yang kedua kan juga memperkenalkan misalnya kayak gini kita kenalkan dengan uang. Uang itu buat dia tuh jadi lebih cepat mengerti untuk cara mengelola uang bisa. Tapi dengan memperkenalkan uang lebih cepat kan bisa jadi salah juga ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Yang seperti ini kan bisa positif juga ke dia atau juga bisa negatif ke dia juga. Nggak takutkah hal? Karena kita tuh percaya kalau dia nanya berarti dia udah sama nalarnya, udah sama siapnya. Itu poin yang pertama. Karena memang gak bisa setiap anak itu, Ara udah diajarin tentang uang nih. Dia tahu dia endorse dapat berapa. Dia tahu. Kita Kita terbuka. laporan tiap bulan. Ada laporannya. Dan kita ngasih tahu Kita kenapa. terbuka itu. Karena biar dia tuh tahu nih Ara, kamu melakukan sesuatu, kamu dibayar, kamu dapat segini. Uang kamu segini, kamu kan sekarang masih kecil nih. Ara udah butuh uang belum kalau sekarang? Ara yang pegang sendiri gitu. Ini uang Ara pakai sendiri gitu. Belum butuh dipakai ya. Tapi cari uang buat nanti Ara dewasa. Naktirin bubu babu Onti iya. Nah, jadi kita Keluarga. oh terima kasih. Kalau sekarang Jadi- banyaknya? Bawa yang Jadi misalkan dia dijelasin nih uang itu kayak gimana. Nah, setelah dia tahu uangnya dia berapa, kita alokasiin ke emas kan. Kita bawa dia. Nih Oh, Ra, yuk beli. gitu, yuk beli emas nih, uang Ara dari segini tuh jadi emas segini loh gitu. Oke. Itu disimpan. Kenapa? Karena harapannya ketika nanti dia kan cita-citanya cita-citanya mau masuk surga dan profesinya jadi pengusaha. Ketika dia mau jadi pengusaha, nih uangnya ini uang kamu ya. Kalau kamu mau cobain usaha ini uang kamu. Kalau nanti kamu gagal, ya uang kamu yang hilang. Jadi kamu harus hati-hati bertanggung jawab untuk itu. Jadi memang harus anaknya udah ngerti dulu, baru bisa diterangin. Nah, kalau masalah tadi yang jodoh, aku juga selalu share sih, maksudnya jangan sampai salah kaprah nih gitu. Karena kan gak bisa semua anak langsung dikasih tahu tentang hal itu gitu ya. Cuman memang kenapa Ara dikasih tahu karena awalnya dia tuh nanya. Karena ada temennya yang nyeletuk pacar-pacaran. Terus itu juga ada di kontennya Bu Ara sebenarnya. Terus ada juga yang nanyain soal suka-sukaan. Ini katanya pacaran ini katanya suka sama ini. Nah akhirnya diterangin lah ke dia. Enggak Ra, suka-sukaan itu enggak sekarang. Suka-sukaan itu nanti. Ketika kamu udah kuliah boleh tuh suka-sukaan. Dan dengan kriterianya catatan, harus berat. Iya, dengan catatan harus kamu kayak gini-gini. Kenapa sih kita tuh nanemin itu? Supaya dia gak ketemu sama teman-teman di sekitarnya. Oke. Jadi kan misalkan teman-temannya udah mulai suka-sukaan tuh anak TK, terus nanti SD pasti yang nonton juga tau lah anak SD zaman sekarang kayak gimana gitu kan. Apalagi terkontaminasi sama gadget. Kalau dia kan memang nggak kita kasih gadget kan. Terus nanti kalau ada yang bilang sama dia, Ara aku suka sama kamu. Dia langsung tuh, ih nggak boleh suka-sukaan. Kata Bubu nggak boleh suka-sukaan kan masih kecil. Lagian kan kalau suka harus jelas dulu. Cowoknya harus bisa ini, bisa itu, harus kan. Ya elah anak 5 tahun mana nemu dok. Jadi kan dia langsung ke barrier. Oh iya nih gak bisa gitu. Enggak boleh suka-sukaan dulu. Kenapa Ra? Kan nanti ada teman SD-nya dulu. Ganti lagi. SMP. Teman SMP ganti lagi. Teman SMA ganti lagi. Teman kuliah ganti lagi.
Gitu. Jadi ketika- suka-sukaannya kapan? Suka-sukaannya kapan? Kuliah. Jadi karena dia udah nalar ke sana dan dia nanya, disisipin tuh gitu. Dengan Oke. maksud biar dia punya barrier sendiri juga gitu. Kalau yang anak-anaknya kalau anak-anak SD udah pada suka-sukaan pasti ngerti sih maksudnya tujuannya nyeritain itu tuh untuk apa. Karena kan dia jadi punya barrier yang besar ya, Dok. Ada yang bilang suka, soleh nggak? Gitu. Kaya nggak? Gitu. Pinter nggak usahanya? Pinter usaha orang masih SD gitu. Oke. Mau dapat banyak duit untuk apa coba? Naktirin bubu bapak onti. Iya, sekeluarga. Apa? Naktirin sekeluarga. Naktir. Terus buat apa lagi uangnya? Ya buat arah usaha. Terus buat apa lagi? Bikinin rumah buat bubu sama baba sama onti. Iya. Ya gede banget, ada semuanya. Ada apa aja? Mau ada apa aja coba? Semuanya Kolam renang. ada. Apalagi? Dia master. Hah? Dia master. Game master, tempat bermain. Apalagi? Playground salju. Playground salju. Jadi yang di pikiran itu bukan rumah kayak kita rumah gitu. Mall aja gitu. Pokoknya yang ada di mall ya. Apalagi? Apalagi? Semuanya Perpustakaan, tempat baca-baca. ada. Pelosotan. Ada. Akuarium besar. Ada. Kebetulan rumah Om semuanya sudah ada. Gimana? Gak ada. Terus ada tempat gelap gitu isinya roket-roket. Kebetulan tempat Om juga ada. Bisa lah diada-adain. Gimana? Terus ada astronot. Wah, makin susah. Agak susah ya. Ada semuanya. Semuanya, oke. Terus kamarnya kayak hotel. Oh bisa. Om bisa punya kayak gitu. Ayo tinggal di rumah Om, mau nggak? Tinggal sama bubu baba aja. Tinggal sama bapak. Oh, anaknya mudian nggak? Kemudian karena Kemudian tuh apa? kemudian tuh Kadang happy. terus nanti sedih, nanti Kadang marah. sedih, kadang marah-marah. Itu baba ya kayaknya. Dia enggak, ini berdua enggak. Ya enggak lah, itu mah namanya marah-marah nggak jelas, nangis-nangis nggak jelas. Oh iya, siapa yang marah-marah nggak jelas? Baba? Nggak ada. Nggak ada. Nggak, maksudnya kalau kemudian itu marah-marah nggak jelas gitu. Jadi menurut dia itu aneh nggak? Ra? Iya. Karena dia tuh nggak pernah tantrum, Dok, sampai umur dia sekarang 5 tahun. Oh iya. Karena kita kan membiasakan dia tuh harus ngerti perasaan dia apa, terus kemauan dia apa. Dia harus bisa mengutarakan apa yang dirasain sama apa yang dia pikirin. Oke. Jadi kalaupun kan definisi tantrum tuh nangis yang sampai lari-lari gitu atau nggak dibawa sampai dia tidur-tiduran gitu. Nah dia enggak. Tapi kalau ditanya dia sedih karena sesuatu terus dia nangis, ya nangis lah, namanya juga anak-anak. Kalau dia kesal karena sesuatu terus dia marah, ya dia juga marah. Cuman dia bisa cerita, Bu, Ara lagi kesal, Ara lagi marah, kenapa? Bu, Ara lagi sedih, kenapa? Gitu. Dan kalau dia lagi mau nangis, sih kira-kira nggak apa-apa, ya nangis aja dulu. Oke. Ada tanggapan dari beberapa netizen katanya Ara ini lebih dewasa dari umurnya. Iya sayang. Ara juga nanti di rumahnya itu Masih. ada masjidnya. Wow. Kesini. Masya Allah Ara. Kenapa? Biar bisa sholat terus. Biar pas Ramadan. Janji ya, sholat terus ya sampai gede ya. Om catat nih. Oke. Janji nggak? Enggak. Nanti kalau gede sholat 5 waktu. Ayo. Iya. Ayo coba janji dulu. Coba mana kelingkingnya, kita janji ya. Iya. Iya. Nanti pas Ramadan juga nggak usah ke masjid lagi. Jangan Karena itu ada kayak gitu mah. Ke masjid pahalanya lebih gede. Masjid gede ya, Iya. musola aja. Enggak, masjid aja. Masjid aja. Karena yang di pikirannya Jadi tuh semuanya bukan ke rumah rumah Ara gitu gitu. loh sebenarnya. Mall ya. aja gitu. Anda ingin memiliki mall sepertinya ya. Terus ada ruangan gitu gede. Isinya semuanya boneka. Ada toko bonekanya. Iya.
Iya. Jualan Ara. Enggak. Iya. Ya itu mall. Semuanya Kasih boleh rumah aja. kasih. Oke. Bayangannya mall. Iya, bilangnya dia pengen punya rumah kayak gitu. Ara banyak gak yang ngomong bahwa Ara ini lebih dewasa dari umurnya? Enggak. Enggak. Tapi mau ada akuariumnya. Iya Masih masih. ke sana. Udah cukup Kak. Udah Ra, cukup Ra. Nah, kita ganti pertanyaan ya. Pertanyaannya Om Richard nih jawab. Terus ada dapurnya gede banget. Oh, iya, oke. Saya Semua tadi ada. nanyainnya rumahnya isinya ada apa. Jadi kayaknya masih Dia pikirin ada terus. apa aja ya. Hayalannya masih ya. Semuanya ada. Akuariumnya isinya ikan hiu mau nggak? Semuanya. Rumah Om isinya ikan hiu. Nanti kita bisa kasih makan ikan hiunya. Ih, takut. Pakai pancingan kita kasih makannya. Tuh. Tapi pakai pancingan panjang. Iya panjang. Nggak mau yang pendek nanti ke makan. Iya. Iya. Hiburan ya setiap hari ya punya anak yang. Alamak, kayaknya di akuariumnya itu semuanya ada hewan, ada ikan pari yang gede. Oh iya. Ini belum beres nih sampai besok nih kayaknya. Iya. Soalnya pertanyaan tadi di rumahnya ada apa aja. Masih dihayalin lagi tuh. Coba nih ya, kalau misalnya Ara cita-citanya apa? Mau jadi dokter sama pengusaha. Cita-cita mah ada masuk surga, kan surga segalanya. Jadi cita-citanya masuk surga Oh, Om. iya. Nah kalau profesi Hmm. mau jadi dokter kulit sama pengusaha. Mau jadi pengusaha. Kalau cita-cita Amin. masuk surga. Kayak gimana tuh cara masuk surga coba? Ya jadi dokter kulit yang baik. Yang soleha. Pengusaha apa Ra? Pengusaha yang baik. Yang adabnya bagus. Yang adabnya bagus ya, pinter. Tapi cara pemikirannya cukup dewasa ya. Banyak yang Adab dulu baru ilmu. adab dulu baru ilmu. Dia pula yang ngajakin gue pokoknya. Banyak yang ngomong dia lebih dewasa. Itu memang karena sering diceritain sih sama kita. Dia kan aku ada guru juga di Bandung yang ngajar-ngajarin gitu kan, aku juga baca bukunya. Nah di bukunya itu memang ngebahas kalau cita-cita itu harus masuk surga. Dari baru profesi itu adalah yang kita jalanin apa supaya apa? Supaya nanti apa yang kita jalani secara profesi dengan kaitan surga ini akan terus berkaitan. Oke. Jadi kalau mau jadi pengusaha IO nih, pengusaha IO yang masuk surga ya harus yang inline Oh, gitu. Bagus. Biar gitu. Jadi pribadi yang takut Tuhan, pinter Ara. Tapi Ara katanya pinter bisa nyanyi, hobi nyanyi. Nggak hobi-hobi banget sih. Ara nggak hobi nyanyi. Suka nyanyi. Nggak hobi nyanyi. Katanya suaranya bagus. Coba Om coba. Nyanyi lagu apa bisa coba. Ini lagu apa Ra? Masa sepi. Boleh. Wah coba yang mana tuh masa sepi. Bernadia. Bernadia. Kemarin collab ya sama Bernadia ya. Oke coba tuh. Tapi nggak ada musiknya, gimana ini? Gitar. So bisa pula gue kan. Wah. Dulu 1, 2, 3. Dulu ku kira ku akan kuat, kini aku hilang akal sehat. Kau kan selalu jadi yang ku tunggu sampai nanti saat masa sepi tak lagi mau menghampiri. Oh, lanjut. Saat masa sepi Bagus. tak lagi mau menghampiri. Nah. Ini jangan dimasukin. Jangan dimasukin Ram. Jadi Gimana kalau jadi penyanyi aja, jangan jadi dokter. nggak mau. Kenapa pengen jadi dokter coba? Mau tanya, kenapa pengen Biar jadi? biar bisa ngobatin diri Ara sendiri. Emang Ara sakit apa? Kan Ara kulitnya sensitif. Oh iya, pas banget tuh pakai moel. Wah. Sebut Ara pakainya Ra, apa, sebut Ra? aja Ra. Mimi. Nah. Duel deh dia sama gue. Dia mini CEO-nya soalnya. Iya. Oh iya? Iya dong. Moel dong, skincare anak pertama di Indonesia. Bilang apa Ra? Karena mau menanggapi apa? Gimana kalau pindah aja ke Om? Nggak mau.
Wah, Kita kirim kontrak lebih mahal. udah poin dia langsung gak mau. Kenapa Ara? Gatel. Emang kulitnya sensitif, apa yang sensitif? Semuanya sebadan-badan. Jadi kalau kena panas, kena debu gitu, suka beruntus merah-merah. Oke. Karena busang babak kan kulitnya sensitif, jadi ngikut. Coba lihat kakinya. Coba lihat kakinya. Kakinya. Tuh, Oh iya. Ada insect barration sama apa? Dermatitis atopik. Iya tuh. Tuh, ini beda konsep. Iya. Kalau ini kejeduk sama ujung pintu mobil. Beda cerita itu. Beda cerita ya. Ara aktif konten, banyak nggak yang nyinyir, yang ngata-ngatain kayak gitu punya. Nanti katanya eksploitasi anak. Oh, kalau masalah eksploitasi anak sih sebenarnya biasanya yang komen gitu ada aja, tapi biasanya followers baru. Karena kan kalau followers lama itu mereka udah tahu backgroundnya Baba, udah tahu backgroundnya Bubu. Terus kan kalau ngebahas tentang eksploitasi anak, kalau misalkan mau dicari nih gitu, usahanya Baba apa? Usaha Babanya IO. Terus megang corporate yang besar kan yang ada di Indonesia. Jadi ya eksploitasi dari mana, mohon maaf. Sama uang bapaknya ya masih gedean uang bapaknya. Tuh. Jadi aman sih, tapi kalau itu biasanya followers baru. Tapi biasanya kalau ada komen gitu pun langsung sama followers lama biasanya langsung dibalesin. Oke. Atau enggak sama aku sendiri. Iya. Kalau babanya IO. Iya. Kalau bubunya. Aku dulu penyiar, cuman aku sudah resign. Oke. Dan sekarang ibu rumah tangga. Iya betul, bikin konten, kadang bantuin Baba juga, ngurusin event juga. Oke. Ara juga sudah bisa cari duit sendiri ya sekarang ya. Oh iya dong, Banyak duit dong Ara. Kenapa? Banyak duit. banyak uang. Banyak uangnya. Waduh. Om boleh nggak minta sedikit? Untuk Om jajan boleh nggak? Enggak. Hal itu kayak gitu mah. Sedikit aja. Yang di dompet. Iya. Di dompet. Bawa nggak ada dompetnya? Boleh nggak? Sok. Bawa. Ambil dulu aja. Nggak apa-apa, kasih. Tatain ke bawah. Nah, Ini, pegang nih. Kita tes ya. Dikasih berapa? Coba. dia tuh dikasih uang jajan sehari 2.000 soalnya. Oh iya? Iya, cuman gak Oke. suka dia jajanin. Cuma tidak pernah dijajanin. Boleh nggak Om? Lebih ke buat- sedikit aja. Itu dompet Ara? Apa aja coba dompet Ara? Ada kartu time zone. Iya itu aja. Makan tuh main udah. Ara dapat duit jajan? Jajan. Dapet. Ara mau ngasih berapa? Sok. Kasih Om? Ya. Bener? Ikhlas nggak? Makasih ya Ara. Ya ikhlas nggak? Cuman segitu aja, Ra. Tambah lagi nggak? Oh nggak Segitu apa-apa. aja. Masya Lagi Allah, nggak? terima kasih ya Ara ya. Oh ini aja. Ini. Apa? Lo jadi dulu apa? Sok. Gak apa-apa, sok Ya, boleh. sok. Apa itu? Sok. Sok. Oh voucher. Dikasih voucher. Dia kasih gue voucher. Karena kan tadi kata omnya mau jajan ya. Iya. Lah, dikasih voucher kenapa itu? Kasih ibu tapi voucher. Jajan ya udah Ara kasih. Oh tuh kan Itu karena voucher katanya mau kapan Ara jajan. masukin? Iya. Iya, gue Gak apa-apa main belum sama gue expired. dapet Belum voucher. expired. Iya. Tapi harus minimal belanja. Makasih ya Ara ya. Tadi kan bilangnya mau jajan soalnya om. Jadi dia ya Ih, Jajan. makasih nih, jarang-jarang nih. Anggap aja dapat rezeki lah pokoknya dari Ara ya. Alhamdulillah akhirnya. Tapi diperkenalkan uang dari kecil ya. iya dong. Justru sebelum konten-kontenan, jadi aku tuh memang ngebentuk Ini lucu nih. dia jualan di sekolah. Jadi ada dua cerita nih. Yang pertama dia tuh kita beliin produk-produk yang grosiran gitu buat dia jualin di sekolah. Nah ternyata dia Makasih sayang. Disuruhnya aku main game pula kan VIP member. Tuh. overshare ya jadinya. Iya ya. Udah ya. Gimana Bang? Ya jadi pada saat itu kita coba jualin. Nah kita kan nggak ngajarin apa-apa tuh sebenarnya di sana. Ternyata dia jadi semangat banget nih jualin si produk-produk ini, stiker-stiker gitu. Mangga-mangga ini nih. Nanti aja. Ya udah. Itu mau nyimpen itu. Nah si stiker-stiker ini dijual. Nah dia ternyata tahu strateginya gitu. Iya itu. Dia kasihin dulu ke anak-anaknya. Sama anak-anaknya udah dibuka. Dia samperin orang tuanya. Iya dia Jadi kalau bahasa Sundanya jual dedet gitu. Iya. Jadi lucu banget dia bilang ke teman-temannya buka aja. Gak apa-apa lah dibuka. Gak apa-apa. Kan aku ngeliat tuh
buka aja. Terus nanti pas mau pulang, tante belum bayar anaknya gitu. Jadi sekarang kalau dia bawa barang-barang ke sekolah tuh Dijebak gak? Iya. udah dihimbau nih sama orang tuanya kalau dapat barang dari Ara jangan diterima. Dia pernah sedih Ada karena pedagang yang cukup licik sepertinya. dia pernah sedih tuh gara-gara niatnya mau bagiin oleh-oleh. Terus pas teman-temannya, "Kak, kok oleh-olehnya kok tasnya masih berat, kok oleh-olehnya enggak dibagiin?" Kan dibagiin Bu, teman-teman Ara pada nggak mau, disangkanya ada jualan. Terus beres jualan ada untungnya nih. Nah pas ada untungnya nangis tuh dia. Ternyata untungnya sedikit. Kan dia nge-packing sendiri kan, kita biarin dia tuh buat dia nge-packing sendiri. Itu nangis dia. Wadain sendiri. Nangis di pojokan di kamar. Kenapa Ra? Ini Mbak untung sedikit katanya. Terus dia nanya tuh keluar udah nggak sedih nanya. Kalau ngonten tuh berapa ya Mbak? Dikasih tahu udah Ara ngonten aja lah. Ara mending photoshoot aja deh Bu kalau gitu. Oh ya? Karena dibayarnya juta-juta. Gitu. Gara-gara dia ngerasain jualan cincin satu-satu di packingin. Iya, udah dibiasain ya, belajar dengan kerja ya. Ya oke lah, yang terbaik lah untuk Ara. Ara nggak takut viral gitu? Atau pengen viral? Pengen semua? Nggak pengen sih. Pengen nggak pengen? Pengen gak pengen tuh gimana tuh maksudnya? Jelasin Ra. Nggak pengen, tadi Ara udah bilang nggak pengen, nggak pengen. Kenapa gak pengen? Buat apa? Dia tuh gak tahu. Oh nggak tahu. Dia nggak main media sosial? Enggak. Selama ini buat TikTok apa-apa dia nggak ngelihat? Enggak. Nggak ngelihat. Dia suka untuk nonton dia sendiri. Iya. Tapi dia gak ngerti sistem ini tuh kayak gimana gitu. Dia Oke. gak ngerti kalau orang lihat video dia tapi dia tuh gak ngerti. Oke, saya pengen tanya ini pertanyaan untuk orang tuanya nih. Kenapa pendidikan tentang uang diberikan? Padahal kan itu kan untuk yang lebih dewasa ya, harusnya untuk bukan konsumsi 5 tahun ya. Konsumsi untuk jodoh diberikan juga, artinya ya dididik sedari dini. Tapi konsumsi tentang media sosial enggak? Sebenarnya sih karena kalau media sosial itu menurut aku secara pribadi ya, aku gak bisa ngefilter lagi ketika pertama kali ngasih. Kalau informasi tentang uang, informasi tentang jodoh gitu ya, itu masih kita yang ngasih dan kita yang bisa tahu nih poin-poinnya sampai mana aja. Toh ketika kita ngasih tahu tentang uang, nggak sepenuhnya kita kasih tahu tentang hutang, nggak kita kasih tahu tentang yang lain-lain gitu ya. Terus kayak, kenapa sayang? Kena yang jedot ya? Oh iya. Sorry. Oh iya, maaf ya. Terus kayak misalkan kalau ngebahas tentang jodoh gitu ya, kan kita juga nggak ngejelasin jodoh itu ketika menikah ngapain. Oke. Yang kita tahu, kita kasih tahu cuman sampai di titik kalau Ara nanti suka-sukaan sama cowok, nggak bisa pas masih kecil, harus pas sudah gede. Dan sukanya harus yang kriterianya kayak gini loh. Jadi cukup sampai situ aja. Sedangkan ketika kita ngasih media sosial, dia kan bisa main gadget tuh bisa diakses kapan aja. Dan kadang kan malah di permainan pun di game sekarang suka ada iklan yang orang tuanya bahkan nggak tahu itu iklan apa gitu kan. Makanya kita nggak berani kasih tuh. Lebih sulit untuk difilter. Nggak bisa difilter karena kan yang dia apalagi kan dia udah bisa baca. Kan dia bisa menyerap informasi apapun kalau dia dikasih Lebih gadget atau banyak. media sosial, betul. Jadi dia nggak pernah lihat, dia cuma lihat konten dia doang. Oke. Gitu. Ara lebih sayang Baba atau Bubu? Dua-duanya. Pilih satu ah. Ya bisa. Ayo. Dua-duanya kan orang tua Ara. Oke. Pada suatu hari, Baba, Bubu, Ara pergi naik kapal. Kapal tahu? Berlayar di kapal. Ara bisa berenang. Bisa? Terus kapalnya bocor. Keluar air. Baba, Bubu tenggelam. Tolong! Tolong! Arah melihat. Pegang kayu. Arah mau tolong. Siapa duluan ini tolong? Baba dulu atau Bubu dulu ini tolong? Dua-duanya. Satu lah dulu. Siapa duluan yang duluan ditolong? Yang duluan. Satu kanan, satu di kiri. Oke. Tolong nih. Nih Rara pegang kayu nih. Baba. Baba dulu. Kenapa? Kenapa? Kan
Maksudnya gimana? Yang bakal Ara tolong duluan yang mana? Baba dulu atau Bubu dulu? Soalnya Ara di tengah nih. Ara di sini, ini Ara di Baba tengah. ini Bubu. Kalau Ara mah selamat. Siapa? Bu, Kenapa? karena kan Bobo yang ngelahirin Ara. Oke. Baba terima. Tapi kan Baba jago berenang. Itu dia poinnya ya. Soalnya Baba jago berenang ya Raya. Kalau Bubu, Enggak dong. nah kalau soal berenang dia tahu bapaknya jago berenang. Orang yang ngajarin renang bapaknya. Mungkin nggak Ra, kalau Baba tenggelam? Enggak lah. Tuh. Kenapa nggak mungkin Kalau Baba ada tenggelam? ikan pari yang gede, yang baik, Baba tinggal naik aja. Naik ikan pari. Oke. Naik, Ara mau punya adik nggak? mau. Kalau punya adik nanti mau cowok atau cewek? Terserah Allah, kan Allah yang ngasih. So jawaban-jawaban kayak gini tuh Satu permintaan. emang kita kasih pertanyaan sama jawaban ke dianya spesifik dari dulu. Jadi kan aku belajar NLP tuh. Belajar NLP, di situ ada materi tentang cangking. Oke. Nah ternyata itu kepake banget nih buat ke Oke. anak ternyata. Ara, Sini, sayang. Mau dibukain nggak? Sini. jahil ya tuh. Jahil ya. Maaf ya. Gak apa-apa, jahil ya. Masih Gitu. kesegel kok itu. Kalau udah gak kesegel. Bahaya Buyar, dong, Baba buyar. dong. Baba yang Masa- buyar di sini, Pak. Tapi mau ya adik ya? Mau. Mau berapa adiknya? Sebenarnya sih. Satu dulu ya, baru dua, baru tiga, Iya baru satu empat, dulu baru lah. Kenapa baru satu dulu? enam. Satu. Ay, sekali Iya. 4 mah kucing atau Ara. Satu. 10. Nyerah sih, Bubu. Enggak juga Baba. Satu. Wah, Enggak. nggak sih? Banyak. Satu. Jadi Enggak. kita terangin Satu, kayak anak satu. itu nggak bisa loh, Ra, dapatnya cewek atau cowok. Oh tergantung. Kita jelasin. Jadi dia juga nggak ada harapan pengen cewek atau cowok. Kak terakhir Kak, viral kemarin Jangan, sayang, teman-teman takut bilang aja. apa? Kenapa? Teman-teman ada bilang apa? Enggak ada sih. Enggak pernah bilang apa-apa. Enggak, teman-teman nggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Dia bener-bener nggak ngeh gitu loh. Nggak ngeh ya. Dia nggak ngerti banget. Oke, boleh nggak pertanyaan terakhir aku pengen ngobrol tapi nggak ada arahnya. Jadi Arahnya boleh out frame, duduk di sana, boleh nggak? Sama Onti dulu, Ra. Nonton, ikut om nonton. mau ngapain? Nih, sama Mau Baba. ngapain? Mau ngomongin arah. Sok ada situ tuh. Ara nonton Mau cerita. ngomongin apa? Mau ngomongin arah. Oh. Ayo. Ara nonton dulu ya. Mau. Enggak sama Onti dulu, Sudah sama Onti dulu. jadi. Sok, Itu bentar. nanti. bentar, sok sama Seru. Onti dulu, ada sama Onti Bentar dulu. bisa menebak. Iya. Sok, biar seru. Jangan lupa ditutup telinganya sedikit. Aku pengen tanya ini terakhir ya kita ya. Ini kan tetap bagaimanapun juga kan Aka masih kecil ya. Oke. Umurnya 5 tahun. Viral itu bisa mendatangkan hal positif, tapi viral juga bisa mendatangkan negatif. Gak selamanya positif itu positif terus, Betul. gak selamanya negatif terus. Yang jelas, yang saya tahu sih ya, kalau dikenal orang, maka pasti akan rentan bully pasti. Itu gak akan bisa dihindarin sih bully itu. Ada ketakutan gak dari orang tua? Sebenarnya kalau bully enggak. Kalau dari Karena, kita sepakat ya, tidak sih. Karena kita sudah mengajarkan dia bagaimana cara dia bisa merespon ketika dia dibully. Kayak misalkan diajarin? dia diajarin dong. Iya, Kan nggak untuk bisa. membela Berarti diri. gak usah aku keluarin dari frame tadi. Nggak bisa Ini dia. diajarin kok. Contoh aja, misalkan kayak dia waktu itu pernah dibilangin tuh, Ara jelek. Terus dia cuma bilang, kamu matanya minus deh. Masa ada ciptaan Allah jelek? Udah, coba diperiksa deh matanya, kayaknya minus deh. Udah dia bisa dengan santai ngomong gitu. Kayak misalkan ditanya sama temannya, Ara kok sepatunya itu aja sih? Iya dong, kan kakinya juga cuma satu ya. Mending punya satu tapi bisa dipakai semua. Bisa dipakai ke undangan, bisa dipakai ke mall, bisa dipakai olahraga. Jadi gak usah ganti-ganti, lebih praktis. Ada yang terakhir dia dibully Gitu. sama temannya karena dia bekal makanan yang sehat. Iya.
Oh. Teman-temannya enggak kan, dia buah kan. Secara porsi itu ya Buah sehat karbonya gitu. lebih sedikit. Ya, dia gitu. bilang gitu. Pada saat dia dikasih tahu, diajak sama temennya, dia balikin, yang salah tuh kamu katanya. Itu Betul. semuanya karbo kata dia. Gitu. Dia pernah diajak banyak kan sama teman-temannya. Makanannya apa? Makanannya ya maksudnya makan buah gitu-gituin. Terus dia dengan santainya gitu kan, misalnya repot kan. Terus dia dengan santai bilang, aneh nih, pada aneh nih. Orang-orang yang bener makan buah kok kalian yang aneh nih. Masa mie itu karbo, campur nasi karbo. Kalau gak percaya tanya deh ke orang tuanya deh. Aku sebenarnya dari awal dia tuh emang udah talent mapping sekitar 2 tahun setengah. Nah ternyata hasil dari sana dia tuh memang mencari panggung. Dasar anaknya tuh mencari panggung. Nah dulu sebelum aku tahu ini tuh kayak ngerasa bersalah dulu. Gak ada panggung buat dia gitu. Nah ternyata pas ketemu nih kita tahu dia mencari panggung. Terus anaknya pun mau gitu. Pas dikeluarin ini bener-bener buat konten. Dia sering ikut lomba kan. Dia tuh lomba fotogenik, lomba nyanyi, tahfiz ikut. Lomba matematika tembus lagi gitu. Emang anaknya secara karakter gini jadi kita lihat kayaknya kalau karakter gini udah anti bully deh gitu. Kita tahu kapasitasnya anak segini. Jadi kita yang fasilitasi ya jadinya. Betul. Ya. Jadi kalau ditanya takut dibully atau enggak, jawabannya enggak. Walaupun kita gak pernah tahu ya, maksudnya nanti ke depannya akan jadi seperti apa. Maksudnya apakah ada orang-orang yang ternyata benar-benar ngebully dia banget dan bikin dia sedih atau gimana gitu, kita emang nggak bakal tahu juga kan, itu kan belum kejadian. Cuman pada sampai hari ini apa yang kita bekelin ke dia itu cukup untuk dia ngebarrier dirinya sendiri dan nggak kena perasaan sedih atau sakit hati ketika ada orang yang ngomong gak enak dia. Oke. Terima kasih Baba Bubu sudah datang ke sini. Ara, terima kasih tos ini sayang. Kita yang dadakan ya. Iya. Sini dulu coba Om. Situ dulu. Om lihat dulu. Ih bajunya jelek. Berarti matanya minus. Memang minus sih. Minus sih kalau pakai kacamata. Gitu karena dia dijelasin kalau ciptaan Allah tuh gak ada yang jelek. Jadi ketika ada yang bilang gitu dia pasti jawabannya enggak deh, kayaknya kamu yang salah deh gitu. Oh iya? Coba sini dulu. Ara makasih ya sudah datang ya. Iya. Doain Om ya. Nanti kalau misalnya main-main ke rumah Om ya nanti ya. Ada akuarium besar. Nanti kita mancing ya. Ada di Jakarta ada. Di Palembang juga ada. Palembang, Ra? Oh orang Palembang juga dah, seru gak? Orang Palembang? Baba orang Palembang. Oh iya. Bahasa sama Onti Palembang. Dia Palembang. Kenapa Palembang? Bisa bahasa Palembang? Paca bahasa Palembang? Gak tahu. Kaca. Nadanya Sunda lagi kan. Udah. Papa Palembang. Oh Papa Palembang, oke. Sunda.